لله رب العالمين الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين والمستغفرين والصابرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat kepada kita semua sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan alam baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling sukses berinvestasi dunia dan akhirat. Mengawali khutbah ini, saya sebagai khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara marilah kita merenung apakah kita sudah banyak melakukan investasi, baik investasi dunia maupun investasi akhirat. Karena investasi itulah yang akan menentukan nanti apakah kita akan bahagia baik dunia maupun akhirat. Manusia yang tidak pandai berinvestasi, dia akan menyesal nantinya. Di dalam sebuah ungkapan dikatakan as-sayfa dayya'atil laban. Jadi Anda dalam keadaan mujur, Anda dalam keadaan berjaya, kenapa Anda tidak pandai-pandai berinvestasi? Ketika tidak saat pandemi, harusnya kita pandai berinvestasi sehingga kita ketika pandemi kita enjoy saja menghadapi pandemi apapun itu yang terjadi. Dan begitupun dengan kehidupan akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam kehidupan dunia kita dituntut untuk banyak berinvestasi. Nah, investasi dunia itu ada orang yang untung dan rugi. Dari orang yang untung di dunia itu ada yang untung akhirat dan ada yang rugi akhirat. Dari yang rugi dunia ada rugi akhirat dan mungkin untung akhirat. Yang kita harapkan adalah kita berinvestasi dunia dan juga investasi yang menguntungkan di kehidupan akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bagaimana caranya agar investasi itu menguntungkan dunia dan akhirat? Caranya adalah kalau kita berinvestasi maka harus tahu ilmu investasi. Karena kalau tidak tahu ilmu investasi maka kita akan ketemunya investasi bodong. Jadi di dunia kita sudah rugi. Kalau kita beruntung dalam investasi maka kita harus pandai-pandai memilih mana investasi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melaksanakan investasi yang riba. Karena investasi yang riba ini bisa jadi di dunia itu untung, tetapi di akhirat nanti tidak akan untung. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kunci kesuksesan investasi untuk di akhirat adalah ilmu. Jadi ilmu adalah segala-galanya. Tadi kalau ilmu investasi tahu, maka kita akan untung.
Kalau tahu ilmu agama, maka investasi itu akan memberikan keuntungan pula di akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu tadi dalam muqaddimah khatib menyampaikan satu ayat yang mengatakan bahwa yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kira-kira Allah menyindir begini. Jangankan manusia yang diberikan akal, hewan pun kalau diberikan akal, kalau diberikan ilmu pengetahuan akan memberikan perubahan. Misalnya anjing digunakan untuk berburu, maka hewan buruannya itu kalau anjing itu dilatih akan bisa menjadi buruan yang halal. Tapi kalau tidak dilatih maka tidak akan menjadi halal. Begitu juga dengan manusia, ketika berinvestasi, kalau dia pakai ilmu maka keuntungan dunia dan akhirat akan didapat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi ada investasi dunia yang berimbas kepada akhirat. Jadi muslim itu dituntut untuk seperti Rasulullah SAW kalau bisa. Seorang yang agnia tetapi beliau dermawan. Di mana di dalam perdagangan atau neraca perdagangan Rasul, selama hidup Rasulullah itu harta Rasulullah itu tidak kurang dari 1.250 gram emas murni, atau tidak kurang dari 1.250 kilogram emas murni. Tapi infaknya Rasulullah itu hampir habis seluruh hartanya. Rasul juga 15 bidang tanah diwakafkan. Rasul mewakafkan 15 bidang tanah yang setiap bidangnya itu harganya tidak kurang dari 25.000 kilogram emas. 25 kilogram emas, bukan ribu, 25.000 gram emas setiap bidangnya. Itulah yang diajarkan Rasulullah SAW, karena investasi dunia yang benar akan berimbas kepada investasi akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Bagaimana dengan investasi-investasi yang langsung investasi akhirat? Ini umat Islam perlu juga memiliki ilmunya. Di antaranya adalah yang pertama, kalau investasi akhirat itu harus diniatkan dengan niat yang benar. Diniatkan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi amal-amal itu kelihatan amal akhirat tetapi menjadi amal dunia, naudzubillahi min dzalik. Misalnya bersedekah ingin dilihat orang, itu namanya riya. Kelihatannya amal akhirat tetapi menjadi amal dunia. Tapi tidak sedikit dengan niat yang baik, kita mencari nafkah, berangkat ke kantor, tetapi niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu menjadi amal akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Selain niat yang baik, di dalam investasi akhirat itu penting juga mana yang harus didahulukan dari amal-amal kita. Karena tidak sedikit di antara kita yang salah mendahulukan yang mana. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Kadang-kadang karena budaya, karena budaya kita mendahulukan yang mubah, yang sunnah dibelakangkan, yang wajib dibelakangkan. Itu salah. Atau kita mendahulukan yang sunnah sementara wajib dibelakangkan. Itu juga salah. Kenapa? Karena kalau yang wajib, sesuatu yang kalau tidak dilaksanakan maka mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh mendahulukan yang sunnah sebelum yang wajib. Tapi juga tidak boleh melupakan sunnah, yang penting wajib. Itu dua-duanya tidak benar. Sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan bahwa barang siapa yang mementingkan wajib, lupa yang sunnah, misalnya dia berzakat doang, tidak mau yang infak selain zakat, dia maunya sholat wajib doang, tidak mau sholat sunnah, dia maunya
berhaji doang, tidak mau umroh, tidak mau yang sunnah-sunnah, ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah termasuk orang yang harus dikasih pelajaran, harus dikasih ceramah, harus dikasih tausiah, harus dikasih wejangan-wejangan dari orang lain. Yang penting wajib dah wudu, yang penting rukunnya dah, tidak isbahul wudu. Jadi orang yang mementingkan hanya wajib-wajib saja, kata Ibnu Hajar, kasih pelajaran, kasih tahu, nggak boleh begitu. Yang lebih parah lagi adalah yang kedua, orang yang mendahulukan sunnah lupa yang wajib. Tuh, ada orang umrohnya rajin, pulang dari umroh, sholat wajibnya lupa, naudzubillah, itu kan sunnah didahulukan, wajib dibelakangkan. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini termasuk orang yang tertipu, naudzubillahi min dzalik. Mungkin di kita, mungkin termasuk banyak di antara kita ya. Karena tahun lalu misalnya Badan Amil Zakat Nasional mengumumkan bahwa zakat di Indonesia itu terkumpul 10 triliun tahun 2019. Saya 2020 belum dapat informasi terbaru, mungkin menurun karena pandemi. Padahal menurut penelitian harusnya zakat di Indonesia itu tidak kurang dari 200 triliun setiap tahun. Saya sih husnudzon mungkin zakatnya ini tidak dilaporkan gitu ya. Banyak yang tidak dilaporkan. Tapi 10 dari 200 ini 5% juga enggak. Zakat yang dicatat oleh Baznas, baik itu lembaga-lembaga swasta yang ada di bawahnya, itu terkumpul 10 triliun, harusnya 200 triliun. Nah, ini jangan-jangan kita masih lupa yang wajib. Kadang-kadang mungkin yang sunnah-sunnah dilakukan, tapi yang wajib ini kita tinggalkan. Inilah yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khattab mengatakan, saya berperang kepada siapapun yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di akhir khutbah ini, di akhir khutbah pertama ini, saya ingin menyampaikan sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Bahwa ada 3 investasi akhirat yang tidak akan pernah merugi. Kalau kita lakukan ini, insya Allah tidak merugi. Tidak merugi baik dunia maupun akhirat. Yang pertama, yatluna kitaballah, membaca kitab Allah. Mudah-mudahan guru kita yang kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah investasi beliau yang ingin menciptakan sejuta hafiz. Yatluna kitaballah termasuk ke dalam amal investasi yang tidak akan pernah merugi. Yang kedua, wa aqamus shalah, mendirikan salat. Orang yang mendirikan salat wajib maupun sunnah, insya Allah itu merupakan investasi yang tidak akan pernah merugi. Dan yang terakhir, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan orang yang berinfak dari harta yang dimiliki di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik zakat maupun infak, sedekah, wakaf, tentunya dahulukan yang wajib dulu. Ini adalah nomor 3 dari investasi yang tidak akan merugi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kita sih berharap mudah-mudahan kita semua terdorong dan selalu berusaha untuk pandai berinvestasi. Investasi dunia yang berimbas kepada investasi akhirat, dan juga investasi yang memang langsung berhubungan dengan akhirat. Mudah-mudahan kita semua menjadi muslim yang selamat dunia dan akhirat, menjadi muslim yang banyak investasinya, baik investasi dunia maupun akhirat.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa a'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'al jami'is sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidallatil islam bi hidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal